Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan multimedia. Planning, perencanaan, dan perencanaan pembiayaan. Step dalam planning itu yang pertama, tentukan skills yang kalian butuhkan dalam pembuatan multimedia. Misalnya kemampuan menulis gitu, penulisan berarti ya, penulisan. Kemudian di bidang grafiknya, lalu musiknya, lalu videonya, dan lain-lain. Selanjutnya buat sketch gitu ya, semacam sketch tampilannya tuh mau seperti apa secara garis besar aja ya, tampilan visual secara garis besar gitu. Misalnya pengennya tuh tampilannya lebih ke vintage, jadi kayak banyak warna-warna coklat, atau pengennya lebih ke colorful, jadi lebih warna-warni seperti kalau untuk pembuatan multimedia untuk anak-anak ya, jadi banyak warna-warna yang soft gitu. Jadi tentukan tampilan secara garis besar tuh feel-nya dan look-nya itu mau seperti apa. Tentukan juga struktur dan navigasinya. Jadi habis dari satu tampilan nih, dia mau akan ke tampilan yang seperti apa gitu ya, itu ditentukan gitu. Jadi struktur dan juga navigasinya ya. Kemudian waktu pembuatannya kira-kira butuh berapa lama, dan juga biayanya perlu berapa. Lalu buat seperti prototipe tapi versi singkatnya. Misalnya bisa dibuat di PowerPoint gitu ya, tampilannya seperti apa, dia akan nge-link kemana, tampilannya seperti apa gitu. Jadi bikin seperti prototipe tapi yang singkat. Perencanaan itu adalah salah satu step yang sangat penting sebetulnya. Kalau kita menghabiskan waktu yang cukup untuk perencanaan, maka untuk eksekusinya nanti bisa jadi akan lebih cepat. Jadi kalau direncanakan dengan sangat baik, eksekusinya malah jadi akan lebih smooth gitu, nggak akan terlalu banyak revisian ketika dieksekusi. Jadi rencanakan dengan matang. Selanjutnya adalah desain dan produksi ya. Di tahapan designing dan producing ini kita akan membuat mulai dari storyboard ya, tampilan visualnya seperti apa, teksnya seperti apa, musiknya seperti apa, suaranya seperti apa gitu ya. Jadi visual dan audionya seperti apa, ini dirancang di dalam storyboard, termasuk juga struktur navigasinya. Mulainya dari halaman yang seperti apa, dan halaman awalnya seperti apa, atau jendela awalnya seperti apa, kemudian nanti ada berapa menu gitu. Ini nanti akan ada di tahapan desain gitu. Setelah itu semua selesai tahapan desain, kemudian di produksi. Produksinya bisa dengan menggunakan berbagai macam aplikasi itu tadi ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk multimedia seperti untuk video editing, untuk audio editing ya, dan aplikasi-aplikasi lain yang memang dibutuhkan untuk memproduksi. Setelah selesai, nanti kita akan bahas secara khusus mengenai desain ya. Setelah selesai baru kita testing. Testing itu dilakukan untuk memastikan bahwa program atau multimedia yang Anda buat itu bekerja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kan kita bikinnya buat pembelajaran ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan untuk melihat juga apakah ada kesalahan-kesalahan dalam
navigasinya gitu. Jangan-jangan pas kita klik dia nggak muncul jendela, malah munculnya hal yang lain. Jadi testing itu diperlukan. Setelah testing kemudian baru di delivering, disampaikan ke pengguna. Bisa menggunakan CD, bisa menggunakan internet gitu ya, bisa menggunakan flash drive. Lantas apa saja yang diperlukan dalam pembuatan multimedia? Yang pertama adalah yang diperlukan itu adalah intangibles. Intangibles tuh aset yang tidak terwujud gitu. Saya nulisnya intangibles aja ya. Tangibles misalnya creativity, kreativitas itu adalah salah satu intangible. Jadi kalau kita mau bikin multimedia tuh harus sangat kreatif berpikirnya. Tidak bisa hal yang biasa-biasa saja yang ditampilkan dalam multimedia gitu. Harus sangat kreatif dan menarik, tapi juga simple. Jangan terlalu banyak warna juga, jangan kebanyakan ide juga sampai tidak bisa dieksekusi gitu ya. Harus kreatif tapi nggak berlebihan. Kemudian pengorganisasian maksudnya ini, atau pengaturan ya. Anda harus mengorganisasi semua aset yang Anda punya, tenaga atau sumber daya manusianya, programmernya, ahli medianya, ahli materinya, waktunya, budgetnya, toolsnya gitu ya. Ini harus diorganisasi dengan baik ya. Skills, time, budget, tools, resources. Nah, ini semua harus diorganisasi dengan baik, didokumentasi dengan baik juga. Biasanya kalau kita bikin program tuh, kalau di bidang komputer kita pasti punya dokumen untuk setiap tahapan. Mulai dari perencanaan itu ada dokumentasinya, ada dokumennya. Desain ada dokumennya. Nanti testing ada dokumennya lagi. Kemudian ada manualnya juga, cara menggunakan aplikasi tertentu atau program komputer gitu. Selanjutnya adalah komunikasi juga penting. Jadi yang harus ada itu adalah kreativitas, kemampuan mengorganisasi, dan juga komunikasi. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan, kalau kerjanya tim harus bisa berkomunikasi dengan penulis naskahnya atau penulis storyboardnya, harus bisa berkomunikasi juga dengan ahli materi ya. Kalau kita bicaranya pembelajaran, berarti ada ahli materi di sini. Dengan instructional designer. Kalau mau bikin multimedia interaktif, Anda akan butuh programmer, bisa berkomunikasi dengan banyak pihak supaya menghasilkan produk yang bagus. Selanjutnya yang dibutuhkan selain intangibles adalah hardware atau perangkat keras. Perangkat kerasnya mulai dari operating systemnya, Anda mau pakai apa. Kemudian produk multimedia yang Anda hasilkan juga pastikan bahwa dia juga berjalan lintas platform ya, bisa dijalankan di operating system apapun, atau sebanyak mungkin operating system bisa menjalankan produk Anda. Kemudian connection, ini maksudnya koneksi internet. Lalu memori dan juga storage. Kalau kita storage tuh untuk penyimpanan ya, hard disk gitu. Memori itu yang untuk ngejalanin program. Semakin besar memori dan semakin canggih prosesor akan semakin baik. Kemudian input device dan output device. Input devicesnya tuh seperti mouse, keyboard itu input ya. Kemudian outputnya tuh seperti, tapi kalau monitornya touchscreen bisa jadi input device juga. Ini dipertimbangkan. Kadang kalau kita ngerjain multimedia, karena kita menggunakan keyboard dan mouse sangat banyak gitu ya penggunaannya, maksudnya memang makanya itu aja. Mouse dan keyboard yang enak tuh jadi sangat penting sih. Kalau buat saya tuh bagian yang salah satu yang paling penting dalam komputer untuk pengembangan multimedia tuh itu sebetulnya mouse. Terutama mouse tuh harus enak banget, kalau enggak nanti tangannya bakal sakit karena kita banyak klik, banyak geser-geser. Keyboard juga gitu, karena kita biasanya akan menggunakan shortcut ya, banyak menggunakan shortcut. Kalau
pakai mouse mulu kan kadang sakit tangan, jadi pakainya shortcut, pakai keyboard. Jadi keyboard yang enak itu juga penting. Lalu monitor yang juga representatif gitu, yang cukup jelas untuk melihat hasil multimedia Anda itu juga sangat sangat penting ya kalau bisa ada gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, yang ada aja. Selain itu Anda juga akan memerlukan software. Softwarenya apa aja? Anda tetap butuh word processing tools ya, seperti Microsoft Word untuk menulis, untuk bikin lesson plan, untuk bikin storyboard, itu kan pasti perlu. Kemudian Anda mungkin akan butuh juga OCR software, optical character recognition. Saya agak lupa nih kepanjangannya. Ini untuk mengconvert dari, kalau kalian scan dokumen, ini pakai dimasukin ke OCR software, hasil scannya nanti kita bisa ngambil tulisannya. Karena kalau dia scan berupa teks, berupa image, itu teksnya nggak bisa kita ambil gitu. Jadi harus dipakein OCR untuk teksnya tuh bisa muncul jadi kayak dokumen di Word gitu deh, atau di PDF yang kita biasanya bisa copy. Kayak sebentar ya. Nah, ini kan bisa kita copy nih teksnya. Kadang kalau kita scan, teksnya ini gak langsung jadi begini. Dia tuh bentuknya gambar, jadi nggak bisa langsung kita copy. Nah, untuk mengubah file scan itu menjadi seperti ini, menjadi teks yang bisa kita copy begini, itu menggunakan ini OCR software. Kemudian tentu saja painting and drawing tools, lalu animation tools, kemudian image editing, sound editing, animation tadi udah, video editing, lalu helpful accessory seperti aplikasi untuk print screen atau screenshot, lalu aplikasi untuk convert, misalnya kalian punya file MP3 mau di-convert jadi M4A gitu. Nah, ini harus pakai aplikasi converter, jadi harus punya juga. Lalu Anda juga akan butuh authoring system ya. Ini bisa pakai multimedia, Macromedia Authorware gitu, untuk video production, animation, games, jadi kayak semuanya udah ada di situ. Selanjutnya adalah planning. Ya, apa aja yang ada di dalam planning? Planning itu mulai dari analisis ide, idea analysis. Dalam mengembangkan sesuatu ya, Anda tuh harus mempertimbangkan juga ide yang Anda keluarkan itu, apakah itu visible. Jadi harus dipikirkan juga visibility-nya. Ini bisa dikerjain apa enggak nih? Idenya sih bagus, wah dahsyat deh, apalah, pengen bikin apa gitu. Tapi itu visible nggak sih dengan cost gitu ya? Dengan cost dan juga dengan resource yang Anda punya gitu. Visible nggak sih dengan sumber daya yang Anda punya, dengan cost yang Anda punya? Itu bisa nggak dilakukan? Jadi ide itu harus balance antara mimpi Anda itu dengan apa yang Anda punya. Ada beberapa pertimbangan, seperti apa sih pesannya. Jadi multimedia pembelajaran Anda itu sebenarnya mau menyampaikan apa, pesannya apa, mau menyampaikan apa, tujuan pembelajarannya apa. Kalau tujuan pembelajarannya adalah dia bisa melakukan sesuatu, berarti yang terbaik adalah dengan menggunakan video pembelajaran. Tidak bisa dengan gambar saja, harus moving, gambar yang bergerak gitu, video lah. Pertimbangkan tujuannya. Kemudian pertimbangkan juga audiensnya atau peserta didik. Berarti di sini ya, peserta didiknya siapa? Atau siapa yang akan menggunakan multimedia Anda ini?
platform apa yang akan mereka gunakan, gawai apa yang mereka gunakan. Itu jadi bahan pertimbangan. Elemen multimedia yang seperti apa yang terbaik untuk menyampaikan pesan? Apakah untuk menyampaikan pesan ini yang tadi ya, apakah teks atau visual atau audio? Kemudian apakah Anda sudah punya kontennya, atau mungkin Anda sudah punya beberapa bagian dari konten itu gitu, sehingga tidak perlu mengembangkan lagi dari awal. Misalnya Anda sudah punya fotonya atau Anda sudah punya rekaman videonya, sehingga tidak perlu melakukan rekaman ulang atau membuat gambar ulang karena sudah ada. Pertimbangkan juga apakah perlu interaktif. Jadi user itu apakah dia sebaiknya punya kendali terhadap konten multimedia Anda. Jadi dia bisa, misal kalau bentuknya video, dia bisa di pause, bisa berhenti dulu, dia bisa makan dulu misalnya, nanti bisa disetel lagi gitu. Pikirkan itu juga, apakah seperti itu atau tidak. Apakah Anda akan mengembangkan multimedia yang benar-benar baru yang belum pernah ada, atau Anda akan menggunakan materi-materi atau konten-konten multimedia yang sudah ada dan membuatnya menjadi lebih baik, jadi enhance, mau ditingkatkan lagi multimedia yang sudah ada atau mau yang totally new, mau bikin baru. Kemudian bagaimana dengan hardware yang tersedia? Apakah cukup? Storage-nya apakah cukup? Bagaimana dengan software-nya? Bagaimana dengan skills-nya? Skills tim Anda apakah cukup? Apakah Anda bisa melakukan sendiri jika Anda memang merencanakan untuk melakukan sendiri? Apakah Anda bisa lakukan itu sendiri, atau Anda kalau misalnya ternyata proyeknya terlalu besar, saya nggak bisa lakukan sendiri, saya harus pakai tim. Bagaimana cara Anda membentuk tim itu gitu ya? Lalu waktunya seperti apa, budgetnya seperti apa gitu. Jadi ini dipertimbangkan untuk kemudian Anda sampai pada suatu kesimpulan bahwa saya akan lakukan ini karena semuanya ternyata sesuai atau balance atau bisa untuk melakukan ide saya ini. Saya punya cukup sumber daya, saya punya cukup hardware, saya punya cukup waktu, saya punya cukup skill, saya punya cukup budget, saya bisa lakukan ide saya karena saya punya yang saya butuhkan. Kalau ternyata tidak, berarti ya idenya bukan dikecilin, tapi dicari yang lain yang visible dengan apa yang Anda punya. Selanjutnya adalah perencanaan pekerjaan ya. Perencanaan tugas atau task planning ya. Anda mungkin akan butuh ahli materi yang mengembangkan materinya atau kontennya. Anda butuh ahli desain instruksional untuk merancang strategi pembelajaran bersama-sama dengan ahli materi itu ya. Metode apa yang digunakan untuk menyampaikan konten dan lain-lain. Anda mungkin juga akan butuh programmer, mungkin Anda akan butuh. Kalau Anda mau bikin multimedia interaktif, Anda mungkin juga butuh ahli desain grafis. Anda mungkin juga akan butuh orang yang ahli di bidang desain grafis ya, atau DKV sekarang disebutnya ya, desain komunikasi visual, untuk merancang tampilan visualnya seperti apa gitu dan lain-lain. Kemudian buatlah prototipe produk ya. Pembuatan prototipe atau pengembangan prototipe. Soalnya bahasa Inggrisnya tuh develop. Pengembangan prototipe ya.